Dari Surabaya ke Pekanbaru, pria ini memesan cewek yang datang cantik, berjakun, dan berbulu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kata gue kalau bikin artikel judulnya jelas dikit. Kenapa sih? Kayak bombastis banget gitu. Lucu banget dah. Kayak senyum-senyum film antagonis bawang merah, bawang putih, tau gak lu? Keren banget lu, Andini. Wah, ya Allah, mau kerja kok males banget ya. Kayaknya udah waktunya aku jadi anggota DPRD. Supaya daripada kerja, mending nongki di kafe, makan-makan coklat. Ya, kapan lagi daripada kerja. Mantap ya? Mantap lah, ngapain kerja? Pilates, ya Allah, orang lagi memperdebatkan masyarakat gimana ke depannya, di Pilates mikirinnya. Yang penting sehat. Anyway, selamat malam semuanya, selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sekiranya terjadi di internet. Besok sudah bulan Agustus, bulan Juli agaknya kurang lebihnya sama seperti Juni, yang kayak cepet banget gitu. Yang tiba-tiba kedip tahu-tahu udah selesai aja nih bulan gitu. Lu sadar gak sih ini udah pertengahan tahun 2024? Mana goals lu? Mana resolusi lu itu? Udah nyampe belum gitu? Resolusi tahun lalu aja belum. Tiba-tiba kedip udah 2024 pertengahan. Anyway, kita mulai dengan yang kocak-kocak dulu sebelum akhirnya kita akan marah-marah di belakang seperti biasa. Kita akan mulai dengan sebuah kesadaran luar biasa yang menjadikan gua paham kenapa kok ada pemimpin-pemimpin kita, maksudnya oknum pemimpin kita yang akhirnya korupsi. Kalau misalkan lu heran kok ada koruptor di negeri ini, kok ada ini, kok ada itu segala macam, ya sekarang jadi nggak perlu heran. Karena apa? Karena rakyatnya juga ada beberapanya yang begitu. Ini artikel berita, kocak banget artikelnya. Lo, bantal bus hilang dicuri penumpang. Lo. Lu tahu bus kan? KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Jadi tanggal 27 Juli lalu ada sebuah berita. Beritanya ngasih lihat, intinya bantal berteknologi tinggi dan tahan api yang terdapat di kereta cepat dibawa sama penumpang. Dari artikel yang gue baca, kurang lebih udah ada 6 kejadian hilangnya bantal di kursi kereta bus. Jadi yang hilang tuh ini yang di sandaran di bangku-bangku ini. Dan udah 6 semenjak pertama kali buka. Jadi kenapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak korupsi? Ya karena mereka belum dikasih jabatan aja. Coba lu kasih jabatan ke korupsi. Gue yakin itu orang-orang yang ngambil bantal 6 orang gitu, kalau misalnya dikasih jabatan hilang. Coba jadiin presiden meledak negara, gue yakin. Oh, terus ada yang ngebawa perkara ini. Kangen makan KFC pakai piring KFC. KFC Indonesianya bales, banyak yang bawa pulang piringnya, Kak. Ya. Emang mentalnya mental maling aja. Bedanya tuh dia nggak punya jabatan. Nggak punya jabatan aja yang diambil piring KFC. Piring KFC coba dibawa pulang. Nyampe gak di kepala lu kayak... Iya loh, dan harus effort kan, maksudnya harus bawa tas yang cukup gede untuk masukin piring gitu. Aneh bener dah. Untuk perkara bantalnya sendiri itu sebenarnya gini. Jadi kan orang udah pada turun, terus yang ngecekin kereta tuh akhirnya sadar kayak, wah ini ada satu bantal di tempat ini yang gak ada nih. Kemana ya? Ngecek CCTV ternyata dibawa pulang. Dan asal lu tahu ya, maling-maling bantal di kereta tuh ada CCTV-nya, jadi lu ketahuan. Lu kan beli tiket itu. Lah, lu gampang aja tinggal nyari lu gimana gitu. Lu ketahuan. Orang yang ngambil tuh ketahuan. Keplak aja palanya, samperin ke rumahnya kayak goblok bantal jadi bawa gitu. Kocak. Emang mental maling aja, Bro. Udah mah mental maling, mental preman. Ini yang selalu tahu ya. Tiba-tiba di internet dimunculkan sebuah kasus di mana ada seorang preman yang beraksi di Shopee. Preman online. Bentar, lampu belum gue nyalain. Preman online. Kepikiran gak lu? Jadi gini, perkaranya sendiri awal pertama kali dinaikin tuh di Facebook.
dari e-commerce shitposting 25 Juli. Ceritanya, ada orang-orang yang meminta quote-unquote jatah bulanan kepada konten creator Shopee video, kepada yang jual dan lain sebagainya. Yang mana kalau nggak dikasih jatah bulanan tersebut, akun siapapun orang itu, konten creator lah, toko jualan lah atau apa, akan di-report sampai akhirnya toko itu atau akun itu hilang. Ini apa? Mental-mental orang malas kerja, maunya dapetnya cepet doang. Otaknya emang. Saya dan beberapa teman menjadi content creator di Shopee video dan dapat penghasilan dari sana. Kemudian ada pelaku yang tiba-tiba chat ke akun kami dan minta transfer uang setiap bulannya. Ancamannya dia adalah kalau tidak transfer maka video kami satu persatu akan dihapus. Dihapus tuh in a way kayak di-report supaya dihapus sama si Shopee-nya. Dan ini juga jadi masalah. Gue nggak tahu bagaimana sistem Shopee bekerja, tapi sepertinya Shopee itu melakukan penghapusan atau apa itu berdasarkan kuantitas dari berapa banyak orang yang report. Dan itu sebenarnya masalah karena harusnya ada checking dulu nih reportnya bener atau enggak. Maksudnya kalau semua report masuk langsung dihapus, kagak ada yang jualan di situ, gimana dah? Sebulan sekali saya minta 100.000, kalau nggak mau nggak apa-apa. Semua yang aku udah chat, aku chat kayak gini, yang nggak mau saya buat permanen. Kalau nggak mau blok akun saya, dimulai tanggal 24 bulan depan. Penagihannya kalau nggak mau blok saya. Ngancemnya udah mah lewat chat, lewat komen. Ketika diblokir, dia bikin akun baru buat melancarkan aksinya. Ya Allah. Oh, ini khusus untuk orang-orang yang live di Shopee ya? Kayak live di TikTok aja, yang live jualan gitu. Akhirnya kan ada yang coba ngelawan kan. Gue udah bikin laporan di Subdit Cyber Polda Metro. Gue udah serahin juga bukti-bukti pemerasan lu dari teman-teman yang lain. Terus ngasih foto laporan, ini gimana dong, gak bisa dirunyak lagi dong. Dia balasnya masih dengan congkak gitu men. Iya, terima aja akun kamu seminggu lagi keblokir. Aku jamin ya akun kamu keblokir. Ngetik aja kagak jelas ya. Orang udah miskin akhlak, miskin ketikan, miskin duit, gak punya duit kan lu, makanya cara lu gini otak lu emang. Aku jamin ya akun kamu diblokir permanen. Tunggu, dikasih solusi malah nantangin. Wassalam, akun kamu bakal keblokir. Aku kasih waktu seminggu untuk memblokir. Apaan sih nantangin? Gak jelas penjahat-penjahat kayak gini. Bagusnya palanya disentil pakai cincin batu akik, tau gak? Lu taruh cincin batu akik di situ, tak gitu kayak. Gak jelas banget dah. Oh, terus ada ini. Akhirnya korban-korban yang merasakan preman online ini ngelapor ke customer service Shopee-nya. Tapi di sini kalimatnya sih pihak Shopee terkesan mengabaikan laporan para korban. Padahal jelas dia minta uang kepada kami, tapi Shopee cuma suruh laporkan pengguna. Sementara kami udah laporkan tapi akunnya masih aja nggak ditanggapin sama Shopee. Udah beberapa kali kami laporin lewat CS tapi ujung-ujungnya cuma laporkan pengguna saja. Mereka membiarkan pelaku melakukan aksinya tanpa dihapus semua akunnya oleh Shopee. Malah kami sebagai korban yang dihapus akunnya oleh Shopee. Kalau kayak gini perkaranya, udah harusnya ke kepolisian nggak sih, diganggu masalahnya ya. Kalau dia merasa menang di Shopee aja, dia kalau misalkan tiba-tiba kelempar ke sosial media lain gimana? Kayak Facebook, IG, Twitter, Talk mungkin. Dia tiba-tiba bikin kerjaan gitu kayak jasa report akun orang, gimana? Mengganggu kehidupan orang, bro. Kayak koboi-koboi Facebook. Lu tau koboi Facebook gak sih? Jadi itu adalah cara dimana akun lu tuh dimeninggalin sama orang gitu. Jadi akun lu tuh di report udah meninggal. Akun lu tetap akan bisa dipakai, tapi kayak akan susah sekali untuk menghidupkannya lagi karena dikiranya lu udah meninggal sama Facebook gitu. Bahkan ada pelaku yang sempat memamerkan prestasinya ya. Puluhan akun yang udah aku buat keblokir permanen karena tidak mau chat aku di inbox. Ya Allah, keren banget kali lu. Oh nih, ini akun saya juga kena karena gak bayar ke dia. Ya Allah. Nah masalahnya adalah sejauh ini gue gak menemukan intervensi dari pihak Shopee-nya. Pihak Shopee-nya cuman, oh ini, halo Min, terima kasih infonya. Hal ini melanggar aturan platform dan kami tidak mentolerir. Laporan seperti ini secara reguler telah kami cek di mana akun pelanggar secara aktif sudah dan akan terus kami blokir. Di sini kagak. Tadi ada orang yang laporin ke Shopee suruhnya report doang. Iki. Kami juga imbau pengguna untuk terus berhati-hati, laporkan segala bentuk penipuan pelanggaran Shopee untuk bisa kami tindak tegas. Salah. Laporan kagak pernah diangkat. Lu bisa membayangkan gak men, orang-orang yang ada di balik ini tuh kayak apa gitu?
Si Saputra ini tuh orangnya kayak apa? Gue sih berpikiran kayak dia adalah pemalas yang nggak pengen nyari kerja, pengennya hasil duit instan aja, mungkin juga judul, gue nggak tahu karena tipikal ketikan-ketikan itu seperti susah men. Gue dari kemarin tuh kayak selalu bilang kayak Indonesia Emas bisa nggak ya, Indonesia bisa, susah men. Kalau orang-orang kayak gini masih hidup. Well, di Singapura, di US atau di mana negara-negara maju itu tetap ada kejahatan, tetap ada. Tapi kan kalau bandingannya sama kita kayak coba buka Twitter men, kejahatan tiap hari ada aja, gue heran sampai muak gue. Kayak setiap 6 bulan sekali gue perlu ke psikolog aja buat supaya mental aman dari semua berita-berita aneh ini. Buka online shop kok ada preman kok online gitu gue. Mending preman di bus yang saya baru keluar dari penjara dan saya tidak ingin masuk lagi, jadi agar saya tidak melakukan tindak kejahatan di sini, mungkin ada GoPay atau 1.000 gitu kayak dia mintain orang gitu. Apa sambil nyesut tangan. Aneh lu. Nah, aneh lagi ini aneh. Pria asal Surabaya merantau ke Pekanbaru, iseng cari cewek di APK hijau, yang datang malah geng waria berujung pemerasan. Nah. Udah mah dari kota lain ke kota yang baru, ingin mencoba riset mungkin, tapi ditipu. Dan surprisingly men, warianya seperti cewek. Iya loh. Kayak siapa ya? Kemarin sih di live chat ada yang bilang kayak Yuki Kato ya. Oh iya. Di live chat ada yang bilang kayak Yuki Kato. Gue sih bilang ini mirip Zendaya. Yang jadinya MJ-nya Superman yang Peter Parker yang baru. Bener kan? Maksudnya kayak cewek aja gitu. Jadi kronologis kejadiannya adalah gini. Ya, gue dapat artikelnya tuh dari jpnn.com yang mana headline-nya kocak. Dari Surabaya ke Pekanbaru, pria ini memesan cewek yang datang cantik, berjakun, dan berbulu. Apa maksudnya? Kata gue kalau bikin artikel judulnya jelas dikit. Kenapa sih? Kayak bombastis banget gitu. Lucu banget. Ini waktu gue live gue ketawa. Oke. Semuanya bermula ketika korban baru tiba di Pekanbaru untuk mencari kerja. Sambil menunggu proses pencarian kerja, korban mencari teman kencan melalui aplikasi micet dengan tarif 400.000. Mungkin kayak bete nih kagak dipanggil-panggil, ngapain ya? Ini yang sumbat perlu keluar gitu kayak. Jadi di HP. Mungkin awalnya niatnya riset harga kali, mau ngebandingin harga yang sana sama yang sini gitu. Terus kayak, wah anjir lebih murah nih gitu. Terus akhirnya dia pesen. Terjadi tanggal 24 Juli sekitar jam 7 pagi. Hah? Sarapan dulu banget. Minum kopi sama pisang goreng dulu, jangan langsung pelan-pelan. Ya elah. Setelah memesan wanita via micet, MJS menunggu di hotel berharap bisa menikmati kencan. Tapi MJS malah kecewa. Bukannya wanita yang datang, tapi sosok cantik berambut panjang dan berkulit putih ternyata memiliki jakun dan berbulu panjang di kaki. Oh, maksudnya ini tuh cantik berjakun dan berbulu tuh berbulu kaki bro. Alah. Saat teman kencan tiba di hotel, korban kecewa karena yang datang adalah laki-laki. Korban kemudian membatalkan pesanan melalui aplikasi. Nah, bukannya mau menerima pembatalan, pelaku bernama Aldi yang merupakan seorang waria justru meminta uang pembatalan sebesar 400.000. Nah, mesen 400.000, cancelnya kok 400 juga gitu. Udah mah minta cancel 400.000, pelaku waria juga meminta uang transport sebesar 200.000 dan korban mentransfernya melalui M-Banking. Karena apa? Karena pelaku mengancam akan memanggil teman-temannya kalau tidak diberikan uang tersebut. Dan bener aja, gak lama kemudian 2 orang pelaku lainnya datang dan mengetuk pintu kamar MJS karena dia mungkin takut ya. Akhirnya udah dikasih duit itu 400 sama 200. Merasa terancam, MJS pun melaporkan kejadian tersebut ke resepsionis hotel dan kemudian ke Polsek 50. Gue gak tahu bagaimana kejadian sebenarnya terjadi ya. Tapi di kepala gue
Dia datang ke resepsionis gitu kayak, Mbak, ingat tadi saya ada check-in di dalam. Oh iya Mas, ingat. Mbak, sebelumnya di sini tuh pernah ada yang order micet gitu nggak sih Mbak? Oh pernah Mas, di sini beberapa kali. Oh, pernah ada yang ditipu nggak Mbak? Masa ditipu? Iya Mbak, yang datang cowok ternyata. Udah sama gitu minta transfer 200. Oh Mas, kesian banget. Biasanya sih enggak Mas, baru pertama kali nih. Lapor polisi gitu. Terus kayak, lapor polisi ya. Mereka ialah MR berperan sebagai operator micet dan bodyguard. Wow. Pelaku MK berperan sebagai bodyguard dan pelaku waria AP alias Bunga berperan sebagai umpan atau teman kencan ya. Dijerat dengan pasal 368 tentang pemerasan. Emang sindikat berarti emang bener-bener diniatkan dari awal. Cuman ini pihak kepolisian mengeluarkan statement yang cukup bagus. Tidak menutup kemungkinan ada korban lain, tetapi mungkin karena malu mereka memilih untuk tidak melapor. Iyalah. Iya dong. Untuk ngelapor ke resepsionis aja tuh harusnya malu bro. Kayak, Mbak sorry, saya tadi niatnya mau itu Mbak, apa namanya, ya biasalah yang ada di sini Mbak, tapi kayak 600.000 Mbak hilang. Dia pulang nggak ya ke kotanya ya? Mesti kan di situ dia niatnya nyari kerja, bukan nyari begituan doang. Apa sih, kenapa gue membawakan berita yang kayak gini ya? Gue suka bingung. Ya, jadi fokus gue ininya tuh bener kayak cewek gitu. Cuman tinggi banget ini. Ada yang bilang mirip Jung Hoyeon. Jung Hoyeon siapa itu? Iya lagi. Iya orang Korea, Squid Game. Hah? Oh, yang itu. Mirip lagi. Iya gak sih? Iya mirip. Oke, perkara selanjutnya. Ini sebenarnya gue nggak pengen yang terlalu dalam atau gimana karena keributannya sendiri sudah selesai. Tapi selesainya itu tidak seperti apa yang gue dan banyak orang harapkan. Makanya gue pengen nanya ke lu, sekiranya lu akan berada di pihak yang mana. Jadi ada sebuah cerita datang dari Lamongan, Jawa Timur. Tapi di Lamongan ini ada permasalahan yang terjadi di SPBU Pertamina. Jadi intinya ada orang lagi ngisi bensin, terus sepertinya dia menyelak antrian. Dikasih tahu lah sama mbak-mbak SPBU-nya, cuman mungkin mbak-mbak SPBU-nya ini nadanya terlalu tinggi, yang entah mengapa ngebikin siapapun yang nyelak antrian ini merasa dirinya jadi korban. Gue nggak tahu apakah dia beneran korban atau enggak, tapi si mbak ini tuh bener-bener yang ngebela dirinya cukup, nggak tahu ya, gue sih ngeliatnya menyebalkan. Coba lu lihat deh. Sok mau amu-amu. Duh, kok iso ya Pak? Kan ngomong api-api iso Mbak. Kok langsung aku mau sementak-sentak? Kok iso langsung nyentak ngono iku lho Mbak? Nyentak ya apa sih Bang? Loh, sampean mau ngomong nyentak? Sampean mau ngomong nyentak Mbak? Sampean iso ngomong, Mbak mohon antri. Mbak mohon antri. Aku langsung mau sentak ngono Mbak. Piye maksudmu Mbak? Bapak lo saksi Mbak, aku gak teko langsung mau sentak. Saiki kanca ngomong. Iso. Lu tau gak apa yang ada di kepala gue? Yomelin aja Mbak. Dia yang gak bisa ngantri, kenapa dia yang merasa dia menang? Aneh banget dah. Kalau nggak mau diomelin, jangan nyelak. Selesai semuanya gitu loh, maksud gue. Apa sih, paham gak sih lu kayak? Hah? Kayaknya orang ini yang videoin ini akan berevolusi menjadi ibu-ibu yang pagi-pagi datang ke tukang nasi uduk, nyelak antrian dengan bilang kayak, saya duluan ya, anak saya mau sekolah. Dikira yang lain di situ hobi ngeliatin tukang nasi uduk jualan. Otak lu emang nyelak bro. Kesel gak sih diselak orang? Adalah hal yang bagus untuk mbak-mbak SPBU-nya ngomelin siapapun yang nyelak. Karena apa? Karena artinya lebih mengedepankan orang yang antri duluan.
Yang jadi masalah di sini adalah nggak lama setelah itu keluar sebuah video di mana videonya itu ngasih lihat klarifikasi dari Mbak-mbak SPBU. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva, pegawai SPBU Jetis, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Mbak Andini dan seluruh masyarakat Lamongan yang pernah saya bentak atau mendapat tindakan hal yang tidak mengenakan dari saya. Dengan sadar saya berjanji untuk tidak melakukan kesalahan seperti lagi di kemudian hari. nggak, yang menyebalkan di sini adalah gue sebel orang salah menang. Men, dia kelihatan mukanya happy sekali seolah-olah berhasil memenangkan sebuah pertandingan yang mana dia tuh harusnya didiskualifikasi dari awal gitu. Dan kalau misalkan ya, well, gue nggak tahu sih bagaimana lu ngelihatnya. Tapi kalau misalkan pihak SPBU-nya tidak juga meminta si mbak-mbak ini minta maaf karena dia nyelak, terus semua orang nyelak, antrian gimana? Chaos SPBU seluruh Indonesia. Oke lah kalau misalkan gini, oke lah kalau misalkan cara si mbaknya sebagai pegawai yang bekerja di bagian pelayanan itu kurang pantas dengan teriak-teriak atau apa, menjadi masalah juga untuk orang lain. Oke lah kalau demikian, Mbak SPBU-nya perlu minta maaf karena sudah ngomong teriak-teriak dengan nada kasar dan segala macamnya. Tapi dia juga mbak-mbak baju putih ini minta maaf dong karena sudah nyelak antrian dan membuat emosinya orang. Gimana sih? Bukannya yang dicari itu sebab akibat. Maksudnya kayak gue kalau jadi mbak SPBU-nya, gue merasa tidak dibayar terlalu mahal untuk ngurusin orang-orang kagak tahu aturan. Kesel loh bro. Kerja di bagian pelayanan, ketemu sama orang-orang kagak jelas. Dan gue yakin yang dilakukan sama si siapapun yang punya SPBU ini adalah yang nyari aman supaya apa? Supaya SPBU-nya nggak sepi itu kan. Oh, yang ceweknya udah minta maaf. Woi, ada update-nya. Gokil. Mana coba lihat. Kalau kayak gini kan fair jadinya nih. Nah, gitu dong, fair. Tadi enggak, Ara tuh pengen nunjukin ke gua video yang ngasih lihat mbak-mbaknya tuh yang ngerasa menang banget gitu. Saya Eva, pegawai SPBU Jetis, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Mbak Andini dan seluruh masyarakat Lamongan yang pernah saya bentak. Ih, tengil banget, tengil gila. Ini men, ini adalah sebuah bencana di mana orang yang salah merasa menang. Itu keselin banget tahu bukannya? Kayak senyum-senyum film antagonis bawang merah bawang putih tau gak lu? Keren banget lu, Andini. Oh, namanya Andini. Nah, yang lucu adalah mungkin karena orang ngelihat perilakunya dia dan sadar juga kalau sebenarnya nggak sepenuhnya mbak-mbak SPBU yang salah. Bahkan gue mungkin merasa kayak mbak-mbak SPBU-nya ya bentak aja kalau misalkan dia nggak mau ngantri, gede mau jadi apa? Akhirnya si Andini ini minta maaf juga, kocak. Bismillahirrahmanirrahim. Lamongan 29 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya Andini selaku pihak yang memviralkan video pegawai SPBU Jetis Lamongan yang bernama Mbak Eva. Maka atas viralnya video tersebut meminta maaf kepada 1. Saudara Mbak Eva selaku pegawai tempat Mbak Eva bekerja. 4. Pihak Pertamina selaku BUMN. 5. Dan seluruh masyarakat khususnya warga Lamongan atas viralnya video tersebut. Dengan adanya permohonan maaf ini, harapan saya kepada 1. Mbak Eva dan seluruh keluarga bisa menerima dengan lapang dada tanpa tekanan. 2. Pihak SPBU atau perusahaan dapat menerima permohonan maaf saya dan tidak memberikan sanksi kepada Mbak Eva. 3.
dan seluruh masyarakat khususnya warga Lamongan juga bisa menerima permohonan maaf ini dikarenakan sudah memviralkan video tersebut. Bukan viralnya, kelakuan dia. Kenapa dia tidak meminta maaf, kayak maaf saya nyelak, maaf saya bikin mbaknya marah, maaf saya bikin malu Pertamina, gitulah. Kan selesai, udah nggak usah yang terlalu diplomatis amat. Mbak maaf ya saya nyelak waktu itu gitu. Ya udah gitu, lebaran aja. Lo bisa ini Andin nyanyi dong. Hah? Ada penyanyi namanya Andin kan. Kegaduhan ini terjadi karena kesalahpahaman saya dalam menerima penyampaian dari Mbak Eva selaku karyawan SPBU, sehingga terjadi perdebatan tersebut. Besar harapan saya permohonan maaf ini dapat mengembalikan nama baik Mbak Eva dan keluarga. Saya akan mengunggah permohonan maaf ini pada akun pribadi saya dan mengirim kepada sosial media yang sudah saya minta memviralkan video Mbak Eva tersebut untuk mengunggah video ini juga. Demikian pernyataan dari pihak manapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Utayang. Udah dijengkut dikit tuh, Mbak. Enggak. Udah baik ya. Udah baik ya. Udah. Iya. Habis itu temenan terus jadi best friend forever ya, Mbak. Udah. Perkaranya. Nah, kalau gitu kan asik, men. Apakah ini yang disebut happy ending? Ada. Tuku bensin 20.000 wae gak gelem ngantri, heran. Kocak. Ya, intinya gitu ya. Beli bensin ngantri, beli nasi uduk ngantri, beli apapun yang perlu ngantri, please. Karena apa? Karena lu gak akan diomelin kalau lu gak nyelak. Udah, selesai itu perkara, oke? Nah, aneh banget dah. Anyway, ada berita kocak. Mahasiswi di Gorontalo gadaikan 11 laptop teman demi biayai mantan pacar. Let's go! Bulal, bucin tolol. Memang kalau sudah kenal cinta tai kucing rasa coklat, giliran dari penjara coklat rasa tai kucing. Ada sebuah kejadian terjadi di Gorontalo di mana ada seorang perempuan menggadaikan 11 unit laptop teman kuliahnya hingga mendapatkan uang tunai total 60 juta. Doski adalah mahasiswi jurusan hukum di salah satu universitas di Gorontalo. Nazli ditangkap di Jalan Melon, di mana dalam aksinya Doski ini pura-pura minjem laptop temennya buat ngerjain tugas kuliah. Sampai 11 coba. Terus setelah dapat laptop itu digade laptopnya. Dari setiap laptop dia dapat sekitar 2-3 juta, uang kekumpul 60 juta. Pelaku sendiri sudah melakukan aksinya dari bulan Mei hingga Juli. Oh my god. Dan uang hasil gade laptop tersebut dikirim ke mantan pacar setiap hari. Begitu juga kalau jalan sama saya kasih uang. Oh jadi kalau jalan dia yang ngeluarin duit, ya Allah, bucin. Mantan pacar, men. Masalahnya kalau misalkan udah kondisinya kayak gini, emang mantan lu masih mau peduli sama lu? Kagak mau. Gue juga gak yakin itu mantan pacar lu mau balikan sama lu yang kondisinya sekarang apa, residivis yo. 20 tahun bro dia bro, gokil. Well, gue gak tahu sih. Kayaknya artikel ini seolah-olah fokusnya hanya untuk membiayai mantan pacar, yang kayaknya sih enggak ya. Kayaknya duitnya sih dia gunakan untuk kayak katakanlah beli-beli iPhone, punya tas-tas branded, jalan-jalan keluar kota buat ditaruh di IG story. Kayaknya sih lebih kayak gitu. Cuman salah satu uangnya digunakan untuk dikirimin ke mantan pacarnya gitu. Ya, nggak asik dong artinya. Well, sepertinya itu aja berarti ya. Anti klimaks banget perkara videonya. Well, nantinya kita akan membahas beberapa perkara lain, tapi ini akan gue taruh di video selanjutnya karena perkaranya sendiri masih perlu didalamin. Kalau yang ini sih sebenarnya udah selesai ya. Kasus yang mbak-mbak menabrakan diri, akan gue bilang menabrakan diri karena dia naik motornya nggak jelas, tapi terus minta ganti rugi ke supir bus, salah. Ini nanti akan kita bahas sama perkara ini. Jadi ada sebuah kasus gitu, ada influencer parenting yang punya daycare untuk tempat menitipkan anak gitulah, untuk belajar atau apa. Tapi dia ketangkep kamera CCTV sedang melakukan kekerasan kepada anak yang dititipkan di situ.
Anaknya adalah batita, usianya 2 tahun. Dan orang tuanya marah-marah tentu saja sampai akhirnya dia dilaporkan ke pihak kepolisian. Untuk update-nya akan gue tunggu dulu, jadi ini akan masuk ke video selanjutnya karena gue yakin akan panjang sekali. Gue emosi gila bro ngeliat video CCTV-nya, sumpah. Gue punya anak, kalau misalkan anak gue digituin gimana? Tapi biar gue jadikan ini PR untuk video selanjutnya. Berarti video kali ini full isinya berita-berita tolol doang ya. Gue akan jadiin judul deh, berita-berita tolol gitu. Mungkin ya. Jadi gue rasa itu aja. Sampai akhirnya kita akan menemukan bahasan untuk video selanjutnya. Kita baru akan ketemu lagi nanti. Apa sih, gue nutupnya bingung banget. Jadi gue rasa itu aja dulu untuk video gue kali ini. Subscribe kalau misalkan lo mau ngasih tahu gue bahasan-bahasan tertentu. Bisa komen aja di bawah atau bisa tag di Lunatic Twister. Semoga bulan Agustus nanti menjadi bulan yang baik untuk negeri ini, karena negeri kita kan ulang tahun, akhirnya ulang tahun lagi. Well, gue nggak tahu sih di IKN atau enggak jadinya ya. Kemarin sih katanya kagak, atau di 2 tempat cuman. Semoga Agustus menjadi lebih baik. Semoga yang jomblo punya pacar, yang pacaran nikah, yang nikah punya anak, yang udah punya anak anaknya sukses kaya, kayak Bill Gates. Dah, gue rasa itu aja dulu. Video ini aneh banget, sumpah. Dinaikin gak sih? Naikin aja. Itu aja tuh video gue kali ini. Nama gue Andri, sekian dan lu ya, kalau misalkan lagi ngantri nasi uduk, tiba-tiba ketemu sama ibu-ibu yang bilang kayak, mas, saya dulu ya, soalnya anak saya mau sekolah. Lu langsung bilang aja kayak, oh dia sekolah di mana bu? Sekolah di ini mas. Oh saya kebetulan gurunya. Ibu kalau misalkan nyelak saya, nilai anak ibu saya akan nolin. Anak ibu nggak naik kelas. Milih mana anak ibu? Bapak dulu, silakan pak, silakan. Kurang banget aja, kapan sih jokes apa itu bang? Ngejokes gak jelas banget kok. Ngejokes canggung, aneh banget dah. Wah, cabut gua bapak, thank you.